Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 427 arak palsu. Dia mengambil moutai dan membukanya dengan cepat. Oh, ini adalah Kwei Hou Moutai, bukan? Yang satu botolnya seharga lebih dari 4 juta rupiah. Ini terlalu boros. Benarkah? Aku hanya pernah mendengar tentang Kwei Hou Moutai. Aku belum pernah meminumnya. Satu botolnya seharga lebih dari 4 juta rupiah memang sangat mahal. Harga satu cangkirnya pasti bisa mencapai beberapa ratus ribu rupiah. Ini hanya Windy yang dapat membelinya. Jika itu orang lain, mana mungkin dia bisa membelinya. Wirnando Wang tidak sabar untuk membuka botolnya dan tiba-tiba tercium bau alkohol. Kenapa baunya seperti rumah sakit, kata seorang anak kecil. Haha, anak ini, bicara omong kosong macam apa, ini adalah moutai, bagaimana baunya bisa sama seperti rumah sakit. Wirnando Wang menuangkan secangkir, dia merasa sedikit aneh ketika melihat arak ini. Dia meletakkannya di depan hidungnya lalu menciumnya, alisnya sedikit mengernyit. Dia menyesap araknya, lalu keningnya berkerut semakin dalam. Bagaimana Wirnando? Moutai ini jelas tidak biasa, kan? Arak masuk ke dalam tenggorokannya dan rasa yang menyengat membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Rasa yang menyengat di mulutnya, sama sekali tidak memiliki aroma biji-bijian yang lembut. Lumayan, moutai ini sedikit berbeda dengan arak lainnya. Meski dia tidak terlalu suka minum, tetapi ini adalah moutai dan harganya juga begitu mahal, pasti arak ini memiliki keunikannya sendiri. Ayo, adik kedua, kepala desa, aku juga akan menuangkan secangkir untuk kalian. Jumlahnya ada 2 botol anggur, tidak mungkin dia bisa meminumnya sendirian. Setelah menuangkan minuman untuk kepala desa dan ayah Angelin Wang, keduanya menyesap arak mereka. Setelah itu, mereka saling memandang, dengan keraguan di mata mereka. Moutai ini tidak seenak yang dibayangkan. Lagi pula kepala desa adalah seorang kader. Dia juga pernah meminum moutai, tetapi yang dia minum bukanlah Kwei Hou Moutai, melainkan tipe biasa-biasa saja, tetapi rasanya jauh lebih enak dari ini, mungkin mereka masih belum terbiasa. Wiri Wang bahkan lebih bingung lagi, dia baru saja minum moutai kemarin, moutai spesial yang dibawakan oleh Thomas Kin benar-benar berbeda dengan yang ini. Setelah menyesap, keduanya meletakkan cangkir arak mereka. Windy Wang berkata, Kepala desa, minumlah lebih banyak, jika kamu menyukainya, lain kali aku akan membelikanmu 2 botol. Boleh, boleh, aku bisa menggunakannya untuk menjamu tamu. Hehe, tidak masalah. Aku akan membelikan lebih banyak. Agar kamu sendiri juga bisa meminumnya, akan sangat bagus jika kamu bisa meminum lebih banyak arak yang bagus. Lebih baik kurangi minum arak palsu yang bermutu rendah agar tidak sakit. Sambil berbicara, Windy Wang juga melirik Thomas Kin, matanya menunjukkan tatapan mengejek. Kemarin dia telah meminum arak yang dibawakan oleh Thomas Kin. Wiri Wang merasa Kwei Hou Moutai ini sangat sulit untuk ditelan. Dia tidak minum sedikit pun setelah makan beberapa suap. Ketika melihat ini, Angelin Wang tahu apa yang terjadi dan menyerahkan botol moutai spesial kepada ayahnya. Ayah, bagaimana jika kamu minum ini saja? Windy Wang mengerutkan keningnya. Bukankah sudah kuberitahu, arak palsu dapat melukai tubuh, kenapa kamu masih memberikannya kepada paman kedua? Aku akan membawanya pergi. Windy Wang berbicara sambil merebut botol arak, lalu sengaja melepaskannya. Lalu botol arak itu terjatuh ke tanah, semuanya pecah dan tumpah ke seluruh lantai. Begitu arak itu menyentuh tanah, aromanya segera menyebar ke seluruh halaman.
Semua orang menggerakkan hidung mereka untuk mencium aromanya. Aromanya membuat orang merasa segar, bahkan para wanita yang tidak minum arak juga merasa arak ini sangat wangi. Seharum ini, apakah mungkin arak palsu? Aroma arak palsu bisa sewangi ini. Aduh, maafkan aku tidak sengaja menjatuhkan arakmu. Thomaskin berkata dengan datar, tidak masalah, masih ada 1 kotak di dalam mobilku. Windy Wang mencibir, 1 kotak. Haha, ternyata kamu memiliki banyak simpanan arak palsu. Dia tadi sudah mengatakan bahwa arak ini sudah tidak yang banyak tersisa di negara ini. Thomaskin ini benar-benar sangat lucu, dia malah mengatakan bahwa dia memiliki 1 kotak, bukankah ini sangat tidak masuk akal? Dr. Stranger Thomaskin, bab 428 Moutai asli dan palsu. Pada saat mencium aroma arak ini, Windy Wang hampir percaya bahwa milik Thomaskin adalah arak yang asli. Tetapi ketika dia mendengar bahwa masih ada sekotak di dalam mobilnya, dia merasa sangat tidak masuk akal, arak yang begitu berharga, bahkan untuk mendapatkan 2 botol saja sangat susah, sejak kapan arak semahal ini bisa dijual secara grosir. Thomaskin mengabaikannya. Dia mengambil sebotol arak dari dalam bagasi dan membukanya untuk Wiri Wang dan kepala desa. Masing-masing cangkir mereka dituang hingga penuh. Pada saat mencium bau arak, kepala desa sudah sangat tergiur. Akhirnya kali ini dia bisa meminumnya. Arak memasuki tenggorokannya dan mulutnya tiba-tiba terasa sangat wangi. Arak yang enak. Kepala desa memuji arak ini. Setelah mengatakannya, dia merasa menyesal dan juga merasa tindakannya salah. Karena bagaimanapun juga semua orang mengatakan bahwa ini adalah arak yang palsu, dia berkata seperti ini, seperti belum pernah melihat dunia luar. Kepala desa memandang Windy Wang dan berkata, Windy, jangan-jangan tebakanmu salah, bagaimana bisa arak ini termasuk arak palsu? Windy Wang mengambil botol arak lalu menunjuk merek di atasnya dan berkata, lihatlah kepala desa, Moutai yang asli akan memiliki stiker anti pemalsuan di tempat ini, tetapi di sini kosong, tentu saja ini palsu. Wiri Wang sedikit bertanya-tanya, sejak kapan arak palsu bisa terasa begitu enak? Thomas, apakah itu benar? Thomaskin tersenyum, tentu saja bukan. Ketika mendengar Thomaskin menyangkal ucapannya, Windy Wang merasa sedikit tidak senang. Apa yang kamu tahu? Aku sudah lama membeli arak, bagaimana kamu bisa membandingkan dirimu denganku? Thomaskin mencibir. Arak biasa memang memiliki stiker anti pemalsuan, itu untuk membuat orang-orang bisa memverifikasi keasliannya, tetapi Moutai spesial tidak memerlukan stiker anti pemalsuan. Moutai spesial dijual untuk mereka yang memiliki identitas, pikirkanlah. Untuk apa memverifikasi keaslian anggur yang akan dibeli oleh mereka? Kata-kata Thomaskin membuat semua orang setuju dan merasa sangat masuk akal. Memang benar, Moutai spesial adalah arak untuk tokoh besar, bahkan pabrik-pabrik lain tidak bisa membuat tiruannya. Bagaimana mungkin ini adalah arak palsu? Karena tidak mungkin ada arak palsu, maka mereka tidak memerlukan yang namanya stiker anti pemalsuan. Apa yang dikatakan Windy Wang bukannya salah karena dia tidak mengenal arak, tetapi karena levelnya tidak cukup. Tanpa akses ke tingkat kelas atas, tentu saja dia tidak mungkin bisa memahami kehidupan nyata tokoh-tokoh besar. Kata-kata Thomaskin membuat semua orang percaya bahwa yang terpenting adalah arak Moutai yang mereka minum ini benar-benar terasa sangat enak. Kepala desa memegang arak seolah-olah sedang memegang segelas giok yang indah. Dia enggan meminumnya, dia terlihat sangat berhati-hati. Thomas ternyata sangat mengenal arak, bagaimana caranya agar bisa membuktikan keaslian Kuei Hou Moutai. Para warga desa hanya sembarangan bertanya, mereka sedikit penasaran. Thomaskin berkata, botol Moutai memiliki pita merah di atasnya. Ada tanda yang sangat tidak mencolok di atas pita itu dan tahun pembuatan araknya tertulis di atasnya.
Karena pita Moutai palsu didaur ulang, maka tahun yang tertulis di pita tidak sama dengan tahun yang tertulis di botol. Mungkin saja botolnya adalah Moutai pada tahun 2005, tetapi di atas pita tertulis tahun 2008, ini baru adalah arak yang palsu. Setelah berbicara, kepala desa membawa kue hou Moutai yang dibeli oleh Windy Wang, lalu melihat sekilas tahunnya dan di atasnya tertulis tahun 2019. Lalu dia melirik pitanya. 201, 6. Setelah membaca, meja makan tiba-tiba menjadi sunyi dan ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka semua saling memandang dengan tatapan main-main, tetapi mereka berusaha menutupinya, tetapi mata mereka semua menatap ke arah Windy Wang. Bukankah ini sangat lucu? Dia datang lalu berpura-pura hebat dan mengatakan bahwa arak yang dibawa oleh Thomas Kin adalah arak yang palsu. Tetapi pada akhirnya arak yang dia beli ternyata baru adalah arak yang palsu. Bukankah ini yang namanya senjata makan tuan? Jangan bicarakan tentang harga arak ini terlebih dahulu. Kepala desa yang setua ini adalah penggemar arak. Dia langsung dapat mengetahuinya apakah ini arak yang enak atau tidak. Arak yang dibeli oleh Windy Wang. Sekali diminum bau alkoholnya terasa sangat menyengat, jika bukan karena dia mengatakan bahwa ini adalah kue hou Moutai, kepala desa sama sekali tidak akan meminumnya. Bersambung.